Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan kumpulan soal dari materi sistem operasi. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Mas Fiulul Afandi dengan NPM 200810100020, Arif Sambali 2008101029, Firly Aurelia Az-Zahra 2008101029, saya sendiri Muhammad Afif Raposa 200810100232, dan yang terakhir Sabrina Laila Sari 200810100224. Sistem operasi. Soal pertama, banyak sistem SMP memiliki tingkat yang berbeda. Satu tingkat bersifat lokal untuk setiap inti pemrosesan, dan level lainnya dibagikan di antara semua pemrosesan ini. Mengapa sistem casing dirancang seperti ini? Jawab, case lokal jauh lebih cepat daripada case bersama. Jadi yang diharapkan untuk digunakan oleh beberapa prosesor dimasukkan ke dalam case lokalnya. Tapi ada juga yang dimasukkan ke dalam case bersama. Contohnya memasukkan data ke dalam case bersama sehingga dapat dengan cepat ditransfer ke case lokal dari prosesor lain jika memulai beberapa proses yang membutuhkan data ini. Soal 2, identifikasi beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi open source. Identifikasi tipe orang yang akan menemukan masing-masing aspek menjadi keuntungan atau kerugian. Jawab, kelebihan yaitu pengguna dapat menikmati sistem operasi open source secara gratis bersama dengan komunitas akhir pengembang sukarela yang membantu memeliharanya. Kekurangan yaitu perusahaan cenderung kehilangan uang dari kurangnya penjual lisensi perangkat lunak. Operating System Service. Soal yang pertama, sebutkan dua model komunikasi antar proses dan kekuatan serta kelemahan dari kedua pendekatan tersebut. Yang pertama, model penyampaian pesan. Model penyampaian pesan ini adalah proses komunikasi bertukar pesan satu sama lain untuk mentransfer informasi. Sambungan harus dibuka sebelum komunikasi dapat terjadi, di mana kota surat umum memungkinkan pertukaran pesan antara proses yang dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekuatan proses penyampaian pesan ada 3. Yang pertama, berguna untuk bertukar data dalam jumlah yang lebih kecil. Yang kedua, tidak ada konflik yang harus dihindari. Dan yang terakhir, lebih mudah diimplementasikan. Kelemahannya yang pertama, implementasi proses koneksi lebih lambat dari memori bersama. Yang kedua, model memori bersama. Model memori bersama yaitu memori bersama memungkinkan 2 atau lebih proses untuk bertukar informasi dengan membaca dan menulis data di area memori bersama. Memori bersama dapat diakses bersamaan oleh beberapa proses. Contoh di kehidupan nyata adalah sistem POSIX serta sistem operasi Windows. Kekuatan model memori bersama ada 3. Yang pertama, memungkinkan kecepatan maksimum. Yang kedua, kenyamanan komunikasi yang lebih baik. Dan yang terakhir, komunikasi memori bersama lebih cepat daripada model pengiriman pesan ketika proses berada di mesin yang sama. Kelemahan model memori bersama ada 3. Yang pertama, proses yang menggunakan model memori bersama perlu memastikan bahwa proses tersebut tidak menulis ke lokasi memori yang sama. Yang kedua, masalah di bidang sinkronisasi. Dan yang terakhir, proses yang berkomunikasi menggunakan memori bersama perlu mengatasi masalah proteksi dan sinkronasi memori. Yang kedua,
Terkadang sulit untuk mencapai pendekatan berlapis jika dua komponen sistem operasi saling bergantung satu sama lain. Identifikasi skenario tersebut di mana melapisi dua komponen sistem yang memerlukan sambungan erat dari fungsinya. Jawab. Subsistem memori virtual dan subsistem penyimpanan biasanya digabungkan dengan erat dan membutuhkan desain yang cermat dalam sistem berlapis karena hal-hal berikut. Yang pertama, interaksi. Interaksi yaitu banyak sistem memungkinkan file untuk dipetakan ke dalam ruang memori virtual dari proses eksekusi. Di sisi lain, subsistem memori virtual biasanya menggunakan sistem penyimpanan untuk menyediakan penyimpanan cadangan untuk halaman yang saat ini tidak berada di dalamnya. Yang kedua ada penyimpanan. Penyimpanan yaitu pembaruan ke sistem file terkadang disanggah di memori fisik sebelum di-flush ke disk, sehingga memerlukan koordinasi penggunaan yang hati-hati memori antara subsistem memori virtual dan sistem file. Soal yang ketiga, bagaimana iOS dan Android serupa dan bagaimana mereka berbeda? Jawab, perbedaan antara iOS dan Android ada 3. Yang pertama, aplikasi Android diperoleh dari Google Play, sedangkan aplikasi iOS tersedia di toko aplikasi Apple. Yang kedua, kecepatan berjalan perangkat iOS tetap konsisten dengan waktu, berbeda dengan Android. Kinerja perangkat Android dapat menurun seiring waktu. Dan yang terakhir, terdapat asisten suara yang berbeda untuk iOS dan Android, yaitu Siri dan Google Assistant. Asisten Google jauh lebih kuat daripada Siri. Sedangkan persamaan iOS dan Android ada 3. Yang pertama, fungsi dasar iOS dan Android sama. Setiap ponsel iOS dan Android memiliki panggilan, pesan, penelusuran web, obrolan video, peta, perintah suara, dan lain-lain. Yang kedua, jaringan seluler 4G sering dinikmati di setiap perangkat iOS dan Android. Ini bisa menjadi penting karena jaringan seluler sangat penting untuk menikmati akses internet. Dan yang terakhir, pengaturan privasi sangat penting di iOS dan Android. Pengguna diberikan izin aplikasi karena ini mengurangi risiko kebocoran data. Proses. Soal, berikan contoh situasi di mana sebuah pipa biasa lebih cocok daripada pipa bernama dan beri contoh situasi di mana pipa bernama lebih cocok daripada pipa biasa. Jawabannya, komunikasi sederhana bekerja baik dengan pipa biasa karena memiliki proses untuk menghitung karakter dalam file dan hal ini membuat pipa biasa lebih cocok daripada pipa bernama. Pipa biasa dapat digunakan di mana produsen menulis file ke pipa dan konsumen membaca file dan menghitung jumlah karakter dalam file. Pipa biasa membutuhkan hubungan orang tua anak antara proses komunikasi. Sedangkan pipa bernama lebih cocok daripada pipa biasa ketika medianya 2 arah dan tidak ada hubungan induk anak antara proses. Soal yang kedua, dengan menggunakan program yang ditunjukkan pada gambar 3,35, jelaskan output apa yang akan dihasilkan pada baris X dan Y. Jawabannya, pada gambar 3,35 yaitu karena anak adalah salinan dari orang tua, setiap perubahan yang dibuat anak akan terjadi pada salinan datanya dan tidak akan tercermin dalam orang tua. Akibatnya, nilai yang dikeluarkan oleh anak pada baris X adalah ada 0, min 1, min 4, min 9, dan min 16. Nilai yang dikeluarkan oleh induk pada jalur Y yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan soal yang terakhir yaitu
Jelaskan peran proses unit atau sistem pada sistem Unix dan Linux sehubungan dengan perhentian proses. Unit adalah induk dari semua proses dijalankan oleh kernel selama booting sistem. Peran utama dari unit adalah dengan membuat proses dari script yang disimpan di dalam file etc inittab. Ya, kita lanjut ke chapter 4. Soal yang pertama yaitu 4.14 dengan judul soal menggunakan hukum AMDAL, hitung peningkatan kecepatan untuk aplikasi berikut. Yang pertama ada 40% paralel dengan A memiliki 8 inti pemrosesan dan B 16 inti pemrosesan. Soal yang kedua, 67% paralel dengan A memiliki 2 inti pemrosesan dan yang B memiliki 4 inti pemrosesan. Soal yang ketiga dengan 90% paralel dengan A memiliki 4 inti pemrosesan dan B memiliki 8 inti pemrosesan. Berikut jawaban yang pertama dengan 40% paralel dengan A memiliki ketentuan 8 inti pemrosesan. Diketahui rumus hukum AMDAL sendiri adalah T sama dengan 1 per S ditambah 1 min S per N, di mana N sama dengan 8 yang berasal dari jumlah inti pemrosesan, sedangkan S sendiri sama dengan berasal dari 60% atau 0,6. Nah, kita bisa lihat di sini gambarnya. Berikut hasil perhitungannya. Jumlah dari 8 inti pemrosesan itu memiliki hukum AMDAL yaitu 1,53 kali. Sedangkan yang B dengan 16 inti pemrosesan, rumusnya tetap sama, menggunakan rumus AMDAL yang tadi, dan memiliki hasil 1,6 kali. Selanjutnya, soal aplikasi yang kedua. Dengan 67% paralel, maaf. Ya, dengan 67% paralel, memiliki ketentuan A, 2 inti pemrosesan. Rumusnya tetap sama. Nah, berikut hasil dari 2 inti pemrosesan tersebut memiliki hasil T sama dengan 1,50 kali. Sedangkan B dengan 4 inti pemrosesan memiliki hasil T sama dengan 2,01 kali. Ya, selanjutnya dengan 90% paralel dengan ketentuan A memiliki 4 inti pemrosesan. Dengan rumus hukum AMDAL-nya masih tetap, yaitu T1 per S ditambah 1 min S per N. Dan memiliki hasil sebesar T 3,07 kali. Sedangkan yang B dengan 8 inti pemrosesan, dengan rumus yang sama, memiliki hasil T sama dengan 4,70 kali. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, selanjutnya soal nomor 4.17. Perhatikan segmen kode berikut. Nah, berikut sudah ada tampilan segmennya. Soal yang pertama, berapa banyak proses unik yang dibuat? Soal yang kedua, berapa banyak thread unik yang dibuat? Berikut jawabannya. Ya, jawabannya yaitu pernyataan itu pada pitch sama dengan fork. Sebelum jika pernyataan menciptakan satu proses induk, katakanlah P menciptakan proses ini, biarlah P1. P1 mengatakan pernyataan fork dalam jika pernyataan menciptakan satu proses induk P, maka P menciptakan proses ini. Biarkan P2. Setelah pernyataan if, proses induk P, proses P1 dan proses P2 akan mengeksekusi fork, membuat 3 proses baru, yaitu proses yang pertama adalah satu proses dibuat oleh proses induk P, yang kedua satu proses dibuat oleh proses P1,
Dan yang ketiga, satu proses dibuat oleh proses P2. Oleh karena itu, ada 5 proses unik, yaitu P1, P2, P3, dan P4, dan P5 yang akan dibuat. Jika proses induk juga dipertimbangkan, maka akan ada 6 proses unik, yaitu P, P1, P2, P3, P4, P1, dan P5 yang akan dibuat. Ya, berapa banyak thread? Pembuatan thread dilakukan di blok if. Hanya proses anak P1 yang akan dieksekusi di blok if. Oleh karena itu, proses P1 akan dibuat satu utas. Di blok if, satu proses, P2 dibuat menggunakan fork. Oleh karena itu, proses P2 juga akan membuat thread. Nah, kita lanjut ke soal 4.20 dengan soal sebagai berikut. Pertimbangan sistem multicore dan program multithreaded yang ditulis menggunakan model threading banyak. Biarkan jumlah thread tingkat pengguna dalam program lebih besar daripada jumlah inti pemrosesan dalam sistem. Diskusikan implikasi kerja dari skenario berikut. Berikut skenarionya. Yang pertama, jumlah thread kernel yang dialokasikan untuk program kurang dari jumlah inti proses. Yang kedua, jumlah thread kernel yang dialokasikan untuk program sama dengan jumlah inti pemrosesan. Yang ketiga, jumlah thread kernel yang dialokasikan untuk program lebih besar dari jumlah inti pemrosesan, tetapi kurang dari jumlah thread tingkat pengguna. Berikut jawabannya. Ya, untuk jawaban yang pertama, ketika jumlah thread kernel kurang dari jumlah prosesor, maka beberapa prosesor akan tetap tidak akan berjalan ataupun melakukan proses eksekusi karena penjadwalan hanya memetakan thread kernel ke proses dan bukan thread tingkat pengguna ke prosesor. Untuk pertanyaan yang kedua, ketika jumlah thread kernel sama persis dengan jumlah prosesor, maka ada kemungkinan bahwa semua prosesor dapat digunakan secara bersamaan. Namun, ketika thread kernel memblokir di dalam kernel atau karena kesalahan halaman atau saat menjalankan panggilan sistem, prosesor yang sesuai akan tetap tidak akan berjalan ataupun melakukan proses eksekusi. Untuk pertanyaan jawaban yang ketiga, ketika thread kernel lebih dari prosesor, thread kernel yang diblokir dapat ditukar alih-alih thread kernel lain yang siap dieksekusi. Ini juga akan meningkatkan pemanfaatan sistem multiprosesor. Kali ini saya akan menjelaskan CPU scheduling. Soal yang pertama, pertimbangkanlah rangkaian proses berikut dengan panjang CPU burst yang diberikan dalam milisecond. Proses diasumsikan telah tiba dalam urutan P1, P2, P3, P4, dan P5. Semuanya pada waktu 0. Nah, gambarlah 4 bagian yang mengilustrasikan eksekusi proses ini menggunakan algoritma penjadwalan sebagai berikut, yaitu FCFS, SCF, dan prioritas non-primitif. B. Berapakah waktu penyelesaian setiap proses untuk masing-masing algoritma penjadwalan di bagian A? C. Berapa waktu tunggu dari setiap proses untuk masing-masing algoritma penjadwalan ini? D. Manakah dari algoritma yang menghasilkan waktu tunggu rata-rata minimum dari proses di atas? FCFS yaitu pada waktu P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 5, dan P3 sama dengan 8. Dan waktu P4 sama dengan 9 dan P5 sama dengan 16. Rata-rata waktu tunggunya yakni 0 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 16 bagi 5 sama dengan 38 per 5 atau 7,6. Rata-rata execution time-nya 5 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 7 ditambah 4 sama per 5 sama dengan 20 per 5 atau 4. Rata-rata turnaround time-nya berarti 7,6 ditambah 4 sama dengan 11,6. FCF pada waiting time P1 sama dengan 8, P2 sama dengan 1, P3 sama dengan 0, P4 sama dengan 13, dan P5 sama dengan 4. Rata-rata waktu tunggunya 8 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 13 ditambah 4 dibagi 5 sama dengan 26 per 5 atau 5,2. Rata-rata execution time-nya 1 ditambah 2 tambah 5 ditambah 9 ditambah 14 per 5 sama dengan 31 per 5 atau 6,2.
Rata-rata rantainya yakni 5,2 ditambah 6,2 sama dengan 11,4. Soal yang kedua, pertimbangkanlah varian dari algoritma penjadwalan RR, di mana entry dalam antrian siap adalah pointer ke PJB. A. Apa akibat dari penempatan dua pointer ke proses yang sama dalam antrian siap? B. Apa yang akan menjadi dua keuntungan utama dan dua kerugian dari skema ini? C. Bagaimana Anda memodifikasi algoritma RR dasar untuk mencapai efek yang sama tanpa pointer duplikat? A. Akibatnya, proses itu akan meningkatkan prioritas karena dengan mendapatkan waktu lebih sering, itu menerima perlakuan istimewa. B. Keuntungannya adalah pekerjaan yang lebih penting dapat diberikan lebih banyak waktu. Dengan kata lain, prioritas yang lebih tinggi dalam perawatan. Konsekuensinya, tentu saja pekerjaan yang lebih pendek akan sulit atau menderita. C. Alokasikan waktu yang lebih lama untuk proses yang layak mendapatkan prioritas yang lebih tinggi. Dengan kata lain, memiliki dua atau lebih kuantum yang memungkinkan dalam skema round robin. Soal berikutnya, jelaskan bagaimana algoritma penjadwalan berikut mendiskriminasi baik mendukung atau melawan proses pendek. A. FCFS, B. RR, C. Multi-level feedback quest. FCFS. Dalam algoritma ini, proses yang membutuhkan CPU terlebih dahulu dialokasikan ke CPU terlebih dahulu dan implementasinya dapat dengan mudah dipertahankan menggunakan antrian FIFO. Ketika CPU kosong, proses diberikan CPU dan akan terus menahan pengisian CPU, dihentikan atau meminta perangkat input atau output. Jadi, proses menunggu CPU harus menunggu eksekusinya. Jadi, waktu tunggu besar jika proses yang lebih besar dijalankan sebelum proses yang lebih pendek. Dengan demikian, kita dapat menyatakan FCFS mendiskriminasi pekerjaan pendek karena setiap pekerjaan pendek yang tiba setelah pekerjaan panjang akan memiliki waktu tunggu yang lebih lama. RR, algoritma ini dirancang untuk sistem pembagian waktu. Satuan kecil waktu yang disebut kuantum waktu atau irisan waktu didefinisikan dan setiap proses dimasukkan dan keluar dari CPU, tergantung pada nilai kuantum waktu ini. Kuantum waktu umumnya dari 10 ms sampai 100 ms panjangnya. Di sini sebuah proses tidak diberikan CPU lebih dari satu kali kuantum. Kinerja algoritma RR sangat bergantung pada ukuran kuantum waktu. Jika kuantum waktu sangat lama, misalkan RR berperilaku sama dengan FCFS, dan jika kuantum waktu sangat kecil, katakanlah 1 ms, maka pendekatan RR disebut dengan prosesor berbagi dan menciptakan tampilan bahwa setiap proses memiliki prosesornya sendiri yang berjalan pada 1/n kecepatan prosesor sebenarnya. Kita dapat menyatakan bahwa RR memperlakukan semua pekerjaan secara setara atau memberikan mereka waktu ke CPU yang sama, sehingga JB yang singkat akan dapat meningkatkan sistem lebih cepat karena mereka akan lebih selesai terlebih dahulu. 3. Multi-level feedback process. Ini memungkinkan proses untuk berpindah antar antrian. Ini memungkinkan proses untuk berpindah antar antrian. Idenya adalah untuk memisahkan proses sesuai dengan karakteristik waktu burstnya. Jika proses menggunakan terlalu banyak waktu CPU, maka akan dipindahkan ke antrian prioritas yang lebih rendah. Karena skema ini semua input-output dibatasi dan proses antar berada dalam antrian prioritas yang lebih tinggi. Selain itu, proses yang menunggu terlalu lama dalam antrian prioritas yang lebih rendah dapat dipindahkan ke antrian prioritas yang lebih tinggi, dan bentuk penuaan ini menjaga kejenuhan. Dengan demikian, kita dapat mengatakan antrian umpan balik bertingkat bekerja mirip dengan algoritma RR sehingga mereka mendiskriminasikan pekerjaan pendek.
Materi selanjutnya, synchronization tools. Soal yang pertama, solusi perangkat lunak benar pertama yang diketahui untuk masalah bagian kritis untuk dua proses dikembangkan oleh Becker. Kedua proses tersebut, P0 dan P1, bagikan variabel berikut. Struktur proses PI, I sama dengan 0 atau 1, menunjukkan pada gambar 6.18. Proses lainnya adalah PJ. Buktikan bahwa algoritma memenuhi semua 3 persyaratan untuk masalah bagian kritis. Algoritma ini memenuhi 3 kondisi saling eksklusi. Pengecualian bersama dipastikan melalui penggunaan variabel flag dan term. Jika kedua proses menggunakan flag ke true, hanya satu yang akan berhasil, yaitu proses yang mendapatkan giliran. Proses waiting hanya dapat memasukkan critical selection-nya ketika proses lainnya mengupdate nilai term. Kemajuan disediakan sekali lagi melalui variabel flag dan term. Algoritma ini tidak memberikan pergantian yang ketat. Sebaliknya, jika suatu proses ini mengakses bagian kritisnya, itu dapat mengatur variabel flag-nya ke true dan memasuki bagian kritisnya. Ini menetapkan giliran ke nilai proses lain hanya setelah keluar dari bagian kritisnya. Jika proses ingin memasuki critical selection-nya, sebelum proses lainnya mengulangi proses memasuki critical selection-nya dan setting beralih ke proses lain setelah keluar. Menunggu terikat dipertahankan melalui penggunaan variabel belokan. Asumsikan dua proses ingin memasukkan bagian kritis masing-masing. Mereka berdua mengatur nilai flag menjadi true. Namun, hanya utas yang giliran dapat melanjutkan. Utas lainnya menunggu. Jika penantian terbatas tidak dipertahankan, oleh karena itu, mungkin proses menunggu harus menunggu tanpa batas waktu, sementara proses pertama berulang kali masuk dan keluar bagian kritisnya. Namun, algoritma Becker memiliki proses yang mengatur nilai giliran ke proses lain, sehingga memastikan bahwa proses lain akan memasuki bagian kritisnya berikutnya. Soal 2. Pertimbangkan cara menerapkan kunci mutex menggunakan membandingkan dan menukar petunjuk. Asumsikan bahwa struktur berikut yang mendefinisikan kunci mutex tersedia. Biarkan atau strukturnya dan nilai tersedia benar menunjukkan bahwa kunci tersedia dan nilai 1 menunjukkan bahwa kunci tidak tersedia. Menggunakan ini struktur menggambarkan bagaimana fungsi-fungsi berikut dapat diimplementasikan menggunakan membandingkan dan menukar petunjuk. Ya, lalu pastikan untuk menetapkan inisialisasi apapun yang mungkin diperlukan. Jawab kurang lebih seperti ini strukturnya. Lanjut, soal 3. Asumsikan bahwa suatu sistem memiliki beberapa inti pemrosesan. Untuk setiap skenario berikut, jelaskan mekanisme pengujian mana yang lebih baik, spin lock atau kunci mutex tempat proses menunggu tidur sambil menunggu kunci tersedia. Yaitu kunci harus dipegang untuk waktu yang singkat, 2 kunci harus dipegang untuk waktu yang lama, dan jika sebuah utas dapat didudukkan sambil memegang kunci. Jawab, kunci harus ditahan untuk jangka waktu yang singkat untuk menggunakan spin lock yang mungkin lebih cepat daripada menggunakan kunci mutex. Hal tersebut memerlukan penangguhan dan kebangkitan proses menunggu. Lalu kunci harus ditahan untuk jangka waktu yang lama. Kunci mutex disukai karena ini memungkinkan inti pemrosesan lainnya menjadwalkan proses lain sementara proses yang terkunci menunggu. Lalu sebuah utas dapat didudukkan sambil menahan kunci. Kunci mutex jelas lebih disukai karena tidak ingin terjadi proses menunggu sambil menunggu proses lainnya bangun.
Nah, kita lanjut ke chapter berikutnya, yaitu chapter 7, dengan judulnya deadlock. Nah, pada soal pertama, yaitu soal 8.18, manakah dari 6 grafik alokasi sumber daya yang ditunjukkan pada gambar 8.12 yang menggambarkan kebuntuan untuk situasi yang menemui jalan buntu? Berikan siklus utas dan sumber daya, di mana tidak terdapat situasi kebuntuan. Gambarkan urutan di mana utas dapat menyelesaikan eksekusi tersebut. Jawabannya, nah berikut adalah gambar dari 8.12. Untuk yang A, tidak ada deadlock eksekusi selesai di node T2. Dan untuk gambar yang B, menghasilkan deadlock di R2, T2 menahan R2, T2 menunggu R3, T3 menahan R3, T3 menunggu R1, T1 menahan R1, dan T1 menunggu R3 dan kembali ke cycle R3. Untuk gambar yang C, tidak ada deadlock eksekusi, selesai di node T2 dan T3. Untuk gambar yang D, menghasilkan deadlock, T1 menahan R1, T1 menunggu R2, T3 menahan R2, T3 menunggu R1, T2 menahan R1, T2 menunggu R2, T4 menahan R2, T4 menunggu R1, dan kembali lagi ke cycle R1. Untuk gambar yang E, tidak ada deadlock eksekusi karena selesai di node T2. Dan untuk yang F terakhir, juga tidak ada deadlock eksekusi selesai karena berakhir di node T2 dan T4. Soal yang kedua, pertimbangkan snapshot sistem berikut. Apa isi dari next matrix? Dapat dilihat gambar di bawah ini. Nah, sekarang kita lanjut jawab. Next I sama dengan max I dikurangi allocation I. Nah, ini adalah rumusnya untuk T0 sama dengan 6327 itu dari max dikurangi 2106 itu dari allocation. Hasilnya 4221. Ini 4221 kita taruh di tabel di sebelah kanan. Selanjutnya untuk T1 5415 dikurangi 3313 sama dengan 2102. Ini 2102. T2 6614 dikurangi 2312 sama dengan 4302. Dapat dilihat di sebelah kanan 4302. T3 4345 dikurangi 1234. Hasilnya 3111. Dapat dilihat dari gambar di sebelah kanan 3111. Nah, untuk yang T4 itu 7261 dikurangi 3030. Hasilnya 4231. Soal yang terakhir, pertimbangkan versi masalah makanan filsuf di mana sumpit ditempatkan di tengah meja dan dua diantaranya dapat digunakan oleh seorang filsuf. Asumsikan bahwa permintaan sumpit dibuat satu persatu. Jelaskan aturan sederhana untuk menentukan apakah permintaan tertentu dapat dipenuhi tanpa menyebabkan kebuntuan, mengingat alokasi sumpit saat ini untuk para filsuf. Nah, jawaban dari soal tersebut adalah aturan berikut mencegah kebuntuan ketika seorang filsuf membuat permintaan sumpit pertama tidak memenuhi permintaan saja, jika tidak ada filsuf lain dengan dua sumpit dan jika hanya ada satu sumpit tersisa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.